Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita masuk ke part yang terakhir ya. Setelah Athena menghilang, Sin pun berpindah ke Seiya yang merasa sedih karena nggak bisa menyelamatkan Athena. Namun, berkat bayangan Marin yang muncul dan memberikan semangat, Seiya pun berusaha bangkit kembali sambil membawa jubah Athena. Sementara itu di luar istana Hades, terlihat Pandora yang merasakan kalau Hades juga menghilang bersamaan dengan Athena. Lalu ia pun harus bersembunyi karena Seiya tiba-tiba aja udah sampai di sana. Seiya pun merasa sangat terkejut ketika melihat ruangan Hades yang sudah hancur lebur. Kemudian Seiya bertemu dengan Andromeda yang akhirnya sudah kembali ke dirinya sendiri. Lalu Andromeda mengatakan kalau Athena tiba-tiba aja menghilang di balik tirai tersebut bersamaan dengan Hades. Sementara itu di dunia atas, rupanya gerhana terbesar perlahan mulai menutupi matahari, namun gak ada satupun yang tahu kalau itu bakal menjadi gerhana yang abadi. Kembali lagi ke Seiya dan Andromeda yang sudah melanjutkan perjalanan, namun perjalanan mereka harus terhenti karena sebuah dinding yang sangat besar bernama dinding ratapan. Lalu mereka pun bertemu dengan Saka yang terluka karena berusaha menghancurkan dinding tersebut untuk mengejar Athena. Kemudian saya mencoba menanyakan sebenarnya ada apa di balik dinding tersebut. Awalnya Saka nggak tahu sama sekali, namun ia pun akhirnya menyadari kalau mungkin saja di balik dinding tersebut adalah surga dunia bawah yang dikenal sebagai Elysion. Ia pun juga menambahkan kalau Elysion adalah tempat di mana tubuh asli dari Hades berada. Mendengar itu, saya pun menjadi kesal karena Athena yang malah memilih untuk berjuang sendiri melawan Hades. Tak lama berselang, bayangan Athena pun muncul lalu menjelaskan kepada Seiya kalau ia terpaksa melakukan itu semua karena waktu yang mereka miliki semakin sedikit. Kemudian ia pun menghilang sambil melepaskan kosmonya ke langit. Sementara itu di sisi lain, terlihat para Spectre Hades lain sedang berada di kuburan para Sen dan sangat terkejut melihat Valentine yang sudah meninggoy. Lalu tiba-tiba, kosmo yang dilepaskan oleh Athena pun sampai di sana dan akhirnya menolong para Sen emas. Kemudian setelah Mu dan kawan-kawan kembali selamat, mereka lalu menghajar para Spectre Hades yang ada di sana dengan sangat mudah. Menyadari kalau Athena lah yang telah menolong mereka, Mu dan kawan-kawan pun bergegas untuk ke istana Hades, namun sebelum itu mereka hendak menolong Iki terlebih dahulu. Akan tetapi, tiba-tiba Iki udah ngilang gitu aja dari sana dan pergi entah kemana. Kembali lagi ke Seiya yang sudah sangat kesal sehingga ia hendak menghancurkan dinding tersebut dengan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, hal tersebut kemudian dicegah oleh Saka karena merasa semua itu akan sia-sia saja. Namun, karena Seiya ini masih aja ngeyel, Saka pun terpaksa harus menyerangnya sampai membuatnya pingsan. Rupanya, Saka ini sudah mengetahui cara untuk menghancurkan dinding tersebut, yaitu dengan menggunakan cahaya matahari. Akan tetapi, karena nggak mungkin cahaya matahari bisa masuk ke dunia bawah, Saka pun berniat untuk bundir dengan membuat cahaya matahari dari dirinya sendiri. Bahkan, Andromeda dan Seiya yang sudah sadar pun berusaha untuk mencegahnya, namun Saka nggak peduli sehingga darah mulai keluar dari tubuhnya. Beruntung, Roshidoko pun akhirnya datang untuk mencegahnya, begitu juga dengan Mu dan kawan-kawan yang juga sudah sampai di sana. Lalu, memang dasarnya rasi bintang para Sen emas ini lintasannya berada dekat dengan matahari. Roshidoko pun menjelaskan kalau setiap Sen emas pasti memiliki kosmo cahaya matahari pada dirinya. Sehingga Roshidoko pun kemudian membagi senjata yang ia miliki kepada Mu dan kawan-kawan untuk digunakan menghancurkan dinding ratapan tersebut. Lalu mereka pun melakukan combo fusion untuk menghancurkan dinding itu, namun sayang serangan mereka nggak cukup kuat sehingga senjata itu malah berbalik menyerang mereka semua. Adegan berpindah dulu ke dunia atas, di mana para Sen lain yang sedang berjaga tiba-tiba aja didatangi oleh Saina dan juga Marin yang sepertinya mulai menyadari kalau gerhana tersebut bukanlah gerhana yang biasa. Benar saja, Kiki yang juga berada di sana pun menambahkan kalau gerhana tersebut nggak seperti biasanya yang hanya bisa dilihat pada tempat-tempat tertentu saja, melainkan gerhana kali ini dapat dilihat di semua tempat yang ada di dunia. Kembali lagi ke Seiya dan kawan-kawan yang masih bingung bagaimana cara yang harus mereka gunakan lagi untuk menghancurkan dinding tersebut.
Akhirnya, saya pun mencoba sendiri dengan menggunakan salah satu senjata milik Roshidoko, namun percobaannya itu sia-sia saja. Tak lama berselang, tiba-tiba aja datang jubah emas Sagittarius di tempat tersebut yang diikuti dengan jubah emas lainnya dari sang tuari. Kemunculan seluruh jubah emas itu pun tentu membuat saya dan kawan-kawan merasa terkejut. Akhirnya, jubah parasen emas yang telah gugur pun semua berkumpul di sana kecuali milik Saga Gemini. Lalu, seluruh jubah emas tersebut mulai saling berresonansi, tak terkecuali milik Saga Gemini yang kini dipakai oleh Kanon. Namun, karena Kanon masih dihadang oleh Radamantis yang membuatnya nggak bisa ke Istana Hades, ia pun memilih untuk melepaskan jubah emasnya agar bisa pergi ke Istana Hades. Hal itu tentu membuat Radamantis menjadi sangat heran mengapa Kanon berani untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi, Kanon pun menjelaskan kalau ia hanya memulangkan jubah emas tersebut kepada pemilik aslinya karena ia bukanlah set emas Gemini yang sesungguhnya. Ia pun juga merasa kalau tugasnya sudah selesai sehingga ia sudah siap untuk mati di tangan Radamantis. Alhasil tanpa jubah emas, Kanon pun hanya menjadi bulan-bulanan dari si Radamantis ini. Lalu, saat Radamantis akan memfatality Kanon, tanpa diduga Kanon malah berhasil menguncinya dan bersiap untuk bundir bersamaan dengan Radamantis. Akhirnya, mereka pun meninggoy akibat jurus bundir milik Kanon yaitu Galaxy British Explosion. Bahkan, hal tersebut pun sempat juga dirasakan oleh Hyuga dan Shiryu yang sedang dalam perjalanan menyusul Seiya. Singkat cerita, Hyuga dan Shiryu pun akhirnya sampai di Istana Hades bersamaan dengan jubah Gemini. Lalu tanpa diduga, parasen emas yang telah gugur pun kemudian hidup kembali dengan menggunakan jubah emasnya masing-masing. Sehingga hal tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi para Sen yang sudah lama nggak bertemu. Setelah itu, Sen emas Sagittarius atau Airos mengeluarkan anak panahnya dan bersiap untuk menghancurkan dinding tersebut. Sebelum itu, Roshidoko meminta saya dan kawan-kawan untuk pergi dari sana karena para Sen emas akan menggabungkan seluruh kosmonya ke anak panah milik Airos untuk menghancurkan dinding tersebut. Namun, karena efek serangan tersebut terlalu besar sehingga dapat membunuh siapapun yang berada di dekatnya tak terkecuali para Sen emas. Atau dengan kata lain, itu adalah misi untuk bunuh diri. Lalu, Roshidoko pun menambahkan kalau hanya seorang dewa lah yang bisa masuk ke Ellison. Namun, karena jubah saya dan kawan-kawan sudah pernah diperbaiki dengan darah Athena, sehingga hanya mereka lah yang bisa masuk ke dalam sana. Maka dari itu, Roshidoko meminta mereka untuk pergi saja dulu dari sana agar nantinya bisa masuk ke Ellison. Tak hanya itu, saya dan kawan-kawan pun diminta untuk segera menghancurkan tubuh asli milik Hades yang berada di dalam Ellison. Lalu, dengan derayan air mata, mereka pun mengucapkan salam perpisahan dan lalu meninggalkan tempat tersebut. Sedih anjir. Setelah mereka berhasil keluar dari tempat tersebut, mereka pun masih saja nggak bisa menahan kesedihannya karena harus berpisah dengan para Sen emas yang sudah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tak lama berselang, Minos pun tiba-tiba aja datang untuk menggagalkan rencana mereka. Saya dan kawan-kawan yang berusaha melawan ternyata bukanlah apa-apa bagi si Minos ini, sehingga mereka semua akhirnya dibuat KO. Sementara itu, para Sen emas sudah mulai menyalurkan kosmo mereka masing-masing ke anak panah milik Airos. Lalu, Airos pun menembakkan anak panahnya ke dinding ratapan itu dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat bahkan sampai menghancurkan istana tersebut. Tak hanya itu, Minos pun ternyata juga terkena efek dari ledakan tersebut hingga akhirnya ia pun terpental jauh lalu meninggoy. Sementara itu, Pandora yang merasa kalau dinding ratapan tersebut sudah hancur malah seperti merasa senang karena hal tersebut bisa membuat keinginannya menjadi terwujud. Keinginan apa ya kira-kira Pandora ini? Kita lanjut dulu. Setelah itu, saya dan kawan-kawan pun ternyata berhasil selamat dan bergegas kembali ke ruangan tersebut untuk mulai masuk ke Ellison. Ternyata, para Sen emas berhasil menghancurkan dinding itu meski hanya sebagian kecilnya saja. Lalu sebelum masuk, saya dan kawan-kawan melihat jubah emas yang kembali ke bentuk aslinya karena para Sen emas yang sudah meninggoy. Hal itu tentu kembali membuat saya dan kawan-kawan menangis, ditambah lagi bayangan dari masing-masing Sen emas yang muncul dan memberikan sedikit salam perpisahan serta ceramah non-jutsu kepada mereka. Kemudian, setelah mengikhlaskan kepergian para Sen emas, saya dan kawan-kawan bergegas untuk melewati dinding tersebut
Namun Sunny harus berpindah dulu ke Athena yang sedang berada di dalam sebuah guci yang sangat besar. Sementara itu, Pandora yang masih mengamati segalanya dari luar istana tiba-tiba harus bersembunyi lagi karena merasa ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah Iki. Lalu, film pun terpaksa harus berakhir di pertemuan antara Pandora dengan Iki. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan Sensei Art Hades season 2 kali ini. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tunggu aja lah ya season 3-nya hanya di channel ini. Oke lah, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari part 1 hingga part terakhir ini. Jika kalian suka, tinggal like dan subscribe aja. Kalau nggak suka ya tinggal dislike aja. Terima kasih and see you on next video.